Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil yang pada sesi kali ini akan membahas materi tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 2, hewan adalah sahabatku. Namun dalam sesi kali ini adalah tentang materi muatannya PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya akan saya beritahukan bahwa tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menonton video pembelajaran, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila keempat dan sila kelima dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kedua adalah setelah menonton video pembelajaran, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat dan sila kelima dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Muatan PPKN pada sesi kali ini berada di pembelajaran 2 dan pembelajaran 6. Pada pembelajaran 2 ini kita akan membahas nilai-nilai sila keempat Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa sila keempat mempunyai lambang kepala banteng. Sila keempat ini mengandung makna bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kalau ada masalah, ada problem yang harus kita selesaikan bersama, sebaiknya dimusyawarahkan. Nah, musyawarah itu apa? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Jadi, apapun masalah-masalah kita sebaiknya diselesaikan dengan cara musyawarah. Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat adalah mengalahkan kepentingan pribadi atau sendiri-sendiri, yaitu yang diutamakan adalah kepentingan orang lain. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita punya keinginan, tidak boleh kita paksakan. Apakah keinginan kita harus sama dengan orang lain? Itu tidak boleh, itu melanggar sila-sila, nilai-nilai sila keempat. Yang ketiga yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Apapun alasannya, kalau ada masalah sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah, didiskusikan bersama di bagaimana penyelesaiannya sebaiknya, agar terjadi kesepakatan. Nilai selanjutnya yaitu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Ini apapun hasilnya, kalau sudah hasil musyawarah maka kita harus menerima, ya, hasil musyawarah bersama harus kita terima dengan lapang dada. Tidak boleh sudah disepakati kok malah menjadi kita beda sendiri, harus kita terima. Nilai yang kelima yaitu melaksanakan musyawarah dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, hasil musyawarah tersebut harus kita laksanakan karena kita sudah sepakat.
Demikian nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Pada pembelajaran ke-6, tema 1 subtema 2 adalah tentang penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mengetahuinya sebelumnya bahwa lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, sila kelima Pancasila ini bermakna tujuan bangsa Indonesia, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan suatu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Maka sila kelima ini bunyinya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nilai-nilai sila kelima ini yang terutama adalah keadilan. Penegakan keadilan ini akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila antara lain, satu adalah bersikap adil. Sesuai dengan bunyi sila kelima keadilan sosial, maka kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia. Nilai yang kedua yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus seimbang. Jangan hanya menerima haknya saja, melupakan kewajibannya. Biasanya kalau orang melaksanakan kewajiban pasti akan mendapatkan haknya. Untuk itu, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Yang ketiga yaitu menghormati hak-hak orang lain. Nah, setiap orang memiliki hak sendiri-sendiri, maka kita harus menghormatinya, tidak boleh melanggar hak, apalagi menghina hak-hak tersebut. Nilai yang keempat yaitu suka memberi pertolongan kepada orang lain. Sesuai dengan sila inilah kita harus saling menolong antara satu dengan yang lain sesama manusia, karena manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan pertolongan orang lain. Tidak mungkin kita hidup di hutan sendiri. Nah, pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Ini semuanya harus hemat. Hemat pangkal kaya, kalau kata pepatah mengatakan seperti itu. Maka sesuai dengan sila kelima ini, semuanya diharapkan bisa bersifat hemat atau tidak boros. Nilai yang keenam yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, perbuatan ini akan merusak tatanan masyarakat apabila membuat kegaduhan di masyarakat tersebut. Nilai yang ketujuh yaitu menghargai hasil karya orang lain. Karya orang lain adalah sebuah ciptaan yang harus kita hormati, harus kita hargai. Karena setiap orang berkarya itu berbeda-beda antara karya satu dengan karya yang lain. Belum tentu kita bisa begini, orang lain bisa begini. Namun orang lain bisa begitu, kita juga
belum tentu bisa seperti orang itu juga. Maka dari itu harus saling menghormati, saling melengkapi satu sama lain. Karena kita itu butuh kegiatan, butuh alat, butuh teman. Nah, sehingga kita harus saling menghargai karya-karya tersebut. Menabung adalah salah satu bentuk pengamalan sila kelima, yaitu kegiatan menabung ini bisa melatih kita untuk hidup hemat dan tidak bersifat boros. Nah, contoh nilainya adalah tidak bersifat boros, tapi kegiatannya adalah menabung. Ya, demikian untuk penerapan nilai-nilai sila keempat dan sila kelima Pancasila ini, diharapkan semua bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat dan sila kelima. Demikian kegiatan hari ini. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.